Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hukum kolom, di mana hukum kolom kemarin sudah dibahas ya, dan kita lanjutkan. Hukum kolom termasuk dari listrik statis dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom, satuannya Newton, K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 adalah muatan listrik yang pertama, satuannya kolom atau C. Q2 adalah muatan listrik yang kedua, satuannya kolom atau C. R adalah jarak antara dua muatan, satuannya meter. Perhatikan soal berikut. Dua buah muatan masing-masing plus 40 kali 10 pangkat min 9 kolom dan min 8 kali 10 pangkat min 9 kolom terpisah sejauh 2 cm. Carilah jenis gaya dan nilai gayanya jika K atau nilai konstantanya adalah 9 kali 10. 9 kali ini kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka cara mengerjakannya adalah diketahui Q1 plus 40 kali 10 pangkat min 9 kolom ini, Q2 min 8 kali, ini titik redut ya, kali 10 pangkat min 9 kolom, dan R-nya 2 cm. Ingat-ingat ya, karena satuannya itu harus meter, maka yang cm harus jadikan meter. Masih ingat kan ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, ya, desimeter, sentimeter, milimeter. Naik berapa kalau dari cm ke meter? Naik 2 kan? 1, 2. Naik 1 dibagi 10, naik 2 dibagi 100. Berarti 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 meter. Atau ditulis 2 kali 10 pangkat min 2. Caranya gini. 0,002 sama saja 2 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Karena di belakang koma maka min 3. Kalau 0,00002 sama saja 2 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Ya. Kalau misalnya 0,0006 berarti 6 kali 10 pangkat hitung dari belakang koma 1, 2, 3, 4. Min 4. Tapi kalau gini 6, 000 berapa? Berarti 6 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Tidak pakai min. Ya. Terus kalau ini, Bu, kalau ini misalnya 2,0000. 2 kali 10 pangkat berapa? Hitung nol-nolnya. 1, 2, 3, 4. 4. Kalau misalnya 5,0000000. Oh, berapa? 5 kali 10 pangkat hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi kalau di belakang koma menghitungnya itu berarti pakai minus. Nah, ya. Oke, nanti ketemunya 2 kali 10 pangkat min 2. Sedangkannya adalah 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanyakan adalah jenis gaya, yang B, yang A, yang B nilai gayanya. Perhatikan cara menjawabnya. A, jenis gayanya. Dari mana kok jawabnya tarik-menarik, Bu? Perhatikan baik-baik. Jawaban tarik-menarik itu dilihat dari Q1 sama Q2. Q1 positif, Q2 negatif. Ingat ya, kalau dua jenis muatan yang tidak sama maka dia akan tarik-menarik. Tapi kalau yang sama dia akan tolak-menolak. Karena ini positif, ini negatif, maka jenis gayanya adalah apa? Tarik-menarik. Oke. Tuh ya. Kemudian yang B. Pakai rumus apa? F, K, Q, Q, Rho. Ya, F, K, Q, Rho. Maka F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali ya 40 kali 10 pangkat min 9. Min plusnya sudah jangan diikutkan lagi di sini. Jadi langsung aja 40 kali 10 pangkat min 9 kali, bukan lagi min 8, tapi langsung 8 kali 10 pangkat min 9 per 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sini nih dikuadratkan. Nah, 2 kali 10 pangkat min 2 dari mana? Dari ini. Ya. Oke, lanjut. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan penghitungan yang paling bawah dulu, ya. Maka F-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 kali 10 pangkat min 9, tetap ya, kali 8 kali 10 pangkat min 9 per, nah, 2 dikuadratkan, artinya 2 kali 2, bukan 2 kali ini, tapi kali dirinya sendiri. Nah, 2 kali dirinya sendiri. Nah, karena dikuadratkan. Kalau 3 ya berarti 3 kali 3. Kalau 4, 4 kali 4. Bukan berarti 2 kali 2 di sini, tapi 2 kali 2, 2 kali dirinya sendiri. Kalau di sini 4, 4 kali 4. 5, 5 kali 5. 6, 6 kali 6. Karena ini 2, maka 2 kali 2, 4. Ya.
Terus 10 pangkat min 4. Min 4 itu dari mana, Bu? Dari sini. Min 2 dikalikan. Min 2 kali 2. Nah, ketemu min 4 di sini ya. Kemudian kita coret 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 kali 10 pangkat min 9 kali 2 kali 10 pangkat min 9 per 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, nilai ini nanti kita naikkan. Lihat sini. Ya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat min, nggak pakai min ya ini, 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 kali 10 pangkat min 9 kali 2 kali 10 pangkat min 9 kali 1 kali 10 pangkat 4. Dari mana ini? Dari ini. Dari ini. Ini naik 1 kali 10 pangkat min 4. Jika naik menjadi 1 kali 10 pangkat 4. Minnya jadi plus. Kalau di sini kok min jadi plus. Kalau di sini min atau di sini plus jadi min. Jadi kebalikannya. Kalau naik pembagian, kalau di bawahnya itu pangkatnya min, ya naik jadinya plus. Oke, akhirnya 9 kali 40 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 720 kali 10. 9 yang atas ditambahkan 9 ditambah min 9 0 ditambah min 9 min 9 min 9 ditambah 4 min 5. Akhirnya ketemunya F sama dengan 720 kali 10 pangkat min 5 Newton. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Dua buah muatan terpisah masing-masing plus 4 kali 10 pangkat min 9 kolom dan plus 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Terpisah sejauh 3 cm. Carilah A jenis gayanya, B nilai gayanya jika konstanta atau K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nggak pakai min ya untuk konstanta. Nah, diketahui Q1 sama dengan plus 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q2-nya sama dengan plus 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. R-nya atau jaraknya 3 cm, maka dijadikan meter. Maka 3 bagi 100 sama dengan 0,03. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya jenis gayanya. Yang B nilai gayanya. F-nya berapa? Oke, jawab ya yang A. Jenis gayanya, kita melihat apa tadi? Kita melihat Q1 sama Q2-nya. Ternyata dia positif sama positif. Berarti jenis gayanya adalah tolak menolak. Karena sama. Kalau negatif dengan negatif juga sama. Menolak. Oke, sekarang yang B. Yang B. Berarti kamu harus pakai rumus F sama dengan kakiku roro. Kakiku roro. Kita masukkan. F sama dengan K-nya adalah masukkan 9, masukkan sini. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 9. Plusnya nggak usah dipakai. Berarti 4 kali 10 pangkat min 9 kali Q2-nya berapa? Q2-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9. Plusnya nggak usah dipakai. Masukkan sini. Berarti 9 kali 10 pangkat min 9 per R-nya berapa? R-nya adalah ini. Ya. 3 kali 10 pangkat min 2. Awas, hati-hati karena kuadrat, berarti kuadrat. Nah, maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 9 kali 9 kali 10 pangkat min 9 per, awas, 3 dikuadratkan. Berarti kan 3 kali 3. Awas nih, kali dirinya sendiri. Berarti 9 kali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Boleh dicoret? Boleh, ini coret sama ini. 1 ya, 1. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 9 kali 1 kali 10 pangkat min 9 per 1 kali 10 pangkat min 4. Naikkan ke atas ini. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 9 kali 1 kali 10 pangkat min 9. Awas naik. Ini naik ke atas. Jadinya gimana? 1 kali 10 pangkat min 4 jadi 4. Sekarang kita kalikan. Ini depan angka 10 ya. Kalikan semua. Maka F sama dengan 9 kali 4, 36. Ya kan? 36 kali 1, 36. 36 kali 1, 36. 36. Kali 10 pangkat, 9-nya tambahkan. Ditambah. Kalau ini dikali.
9 tambah min 9, 0. Ya kan? 0 tambah min 9, min 9. Min 9 tambah 4, min 5 Newton. Ketemu deh. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut materinya. Tentang alat elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya listrik statis pada suatu benda. Alatnya biasanya seperti ini. Ada kepala elektroskop, ada badan, ada daun-daunnya. Biasanya terbuat dari emas ya. Dan ini ada gelas ya atau kaca. Biasanya sih ini bentuknya seperti ini, tapi ada juga yang bentuknya kotak. Nah, cara kerja elektroskop ada dua. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Elektroskop yang netral. Kalau netral berarti antara jumlah positif sama negatifnya sama. Ini netral. Positifnya ada 4, negatifnya ada 4. Sebenarnya boleh banyak, tapi ibu tulisan segini aja. Kemudian, elektroskop yang netral ini didekati benda X. Ketika didekati benda X, kok tiba-tiba daun-daunnya mekar? Nah, berarti X ini bermuatan. Bisa saja negatif. Kalau bermuatan negatif, maka elektroskop yang muatannya positif akan naik ke atas, karena kalau negatif sama positif kan tarik-menarik, maka dia naik ke atas, sedangkan yang negatif akan lari ke bawah. Nah, negatif sama negatif, maka dia akan tolak-menolak sehingga daun-daunnya mekar. Nah, ini kalau benda X-nya bermuatan negatif. Sekarang kalau benda X-nya bermuatan positif, gimana? Ya, tadinya netral, ini netral. Didekati benda A, ya. Ternyata benda X-nya ternyata positif. Nah, berarti yang negatif akan lari ke atas semuanya. Sedangkan yang positif akan bertolak belakang, sehingga di daun-daunnya ada yang positif semuanya. Karena positif sama positif, maka daun-daunnya akan mekar. Jika benda X bermuatan positif pun dia akan mekar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau elektroskop yang netral, ya, jika elektroskop netral didekati benda bermuatan, awas ini, benda bermuatan. Jika didekati benda bermuatan, listrik baik itu benda positif atau benda negatif, maka daun-daunnya akan mekar. Jadi kalau benda yang mendekatinya netral, kalau ini netral, maka daun-daunnya akan tetap mengatup atau daun-daunnya nanti tidak akan mekar. Ya, seperti itu. Sekarang kalau elektroskopnya dialiri elektron, bagaimana Bu? Nah, seperti ini. Elektroskop yang netral dialiri elektron sehingga negatifnya lebih banyak di sini. Jadi seolah-olah bermuatan negatif. Nah, ketika elektroskop yang telah dialiri elektron didekati benda A dan tiba-tiba elektroskopnya daun-daunnya membuka, maka benda A pasti bermuatan negatif. Karena jika negatif sama negatif maka dia akan negatif-negatif tolak-menolak, maka dia akan lari ke bawah semuanya. Sehingga apa? Daun-daunnya penuh dengan elektroskop yang bermuatan negatif sehingga daun-daunnya mekar. Jadi bisa dijadikan pertanyaan. Jika daun-daun elektroskop yang telah dialiri elektron tiba-tiba mekar daunnya, maka benda yang mendekati adalah bermuatan negatif pasti. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Lihat yang berikutnya. Elektroskop yang netral dialiri elektron dan didekati benda B. Tiba-tiba daunnya menutup. Nah, kalau daun-daunnya menutup, pasti yang mendekati adalah muatannya bermuatan positif. Karena elektron-elektron ini akan langsung lari menuju ke kepala elektroskop sehingga yang bagian daun-daunnya tidak ada elektronnya sehingga dia akan menutup. Jadi kalau disimpulkan, jika elektroskop yang dialiri elektron kok tiba-tiba dia membuka daun-daunnya, pasti yang mendekati bendanya bermuatan negatif. Tapi jika elektroskop yang dialiri elektron kok tiba-tiba benda-benda daun-daunnya kok tiba-tiba menutup atau mengatup ya, bukan nutup sebenarnya, mengatup, maka benda yang mendekatinya adalah benda bermuatan positif. Ya, jadi ada dua untuk elektroskop ya. Cara kerjanya ada elektroskop netral, ada elektroskop yang sudah dialiri elektron. Lanjutkan. Terjadinya petir. Sebelum terjadinya petir, kita akan belajar tentang influensi. Apa itu influensi? Influensi adalah pemisahan muatan listrik karena didekati benda bermuatan. Perhatikan, tadinya netral. Ini netral kan? Positifnya sama dengan negatif, jumlahnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, didekati benda bermuatan negatif, maka akan terjadi pemisahan. Lihat, yang di sini, yang dekat dengan benda negatif itu yang positif, yang ini yang negatif. Jadi pisah gitu. Kalau yang mendekati positif ya otomatis yang di sini yang negatif. Jadi influensi pemisahan.
Berikutnya ada medan listrik. Medan listrik itu area atau wilayah yang masih memiliki kekuatan listrik. Kemudian terjadinya petir, proses terjadinya petir. Perhatikan baik-baik. Ada awan bermuatan netral, positifnya sama dengan jumlah negatifnya. Positifnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 negatifnya. Netral kemudian didekati oleh awan yang bermuatan elektron, ya, atau bermuatan lebih besar. Nah, maka akan menjadi influensi dulu. Setelah terjadi influensi, maka jumlah elektron yang berada di awan yang lebih besar itu, maka dia akan berpindah, melompat. Nah, terjadilah tumbukan antara elektron sama proton, ya, yang positif ini. Maka akan jadi apa? Guntur sama kilat. Sebenarnya bareng antara guntur dan kilat terjadinya. Tapi karena kilat itu cahaya dan dia itu tidak membutuhkan perantara, maka akan terlihat dulu dibandingkan suara. Sedangkan guntur atau suara butuh perantara. Nah, sekarang perhatikan kalau ini. Ini adalah awannya netral mendekati tanah atau bumi. Ya, kemudian terjadi influensi. Nah, kemudian elektron ini yang sudah influensi akan berpindah ke bumi. Ya, sehingga bisa menyambar pohon mungkin atau gedung-gedung bertingkat tuh. Nah, Bu, gimana sih caranya agar gedung-gedung bertingkat itu tidak terkena petir, sambaran petir? Maka di ilmu fisika itu kita mengetahui adanya sistem grounding atau pentanahan atau penangkal petir ya. Sering kamu melihat di gedung-gedung tinggi pasti ada logam terus ditempelin kabel menuju ke tanah. Ya, ini gedung bertingkat. Terus ada logam, ada kabel, ada tanah. Nah, tanah itu lebih banyak positifnya. Jika ada awan yang netral mendekati bagian yang sudah ada logamnya, nah nanti influensi sama saja. Terus nanti elektron akan berpindah menuju ke logam dan diteruskan oleh kabel menuju tanah dan dinetralkan sehingga tidak akan terjadi dentuman. Nah, sedangkan yang ini, jika logamnya, kalau tadi kan logamnya tidak bermuatan ya, maksudnya di sini muatannya positif. Nah, sehingga elektronnya yang berpindah. Sekarang kalau ini yang negatif, apa yang terjadi? Lihat. Awannya netral, mendekati gedung, influensi, ini elektronnya paling banyak loh. Nah, maka elektronnya akan berpindah. Tapi sebelum dia bergerak menuju ke awan, dia sudah terjadi pengosongan di sini. Jadi dinetralisasi di sini. Sehingga tidak akan terjadi apa? Tidak akan terjadi dentuman. Nah, begitu. Jadi, itu adalah sistem grounding. Oke ya, hari ini kita sudah belajar tentang cara penghitungan pada kolom yang sangat sederhana. Kemudian kita belajar tentang elektroskop, kita belajar tentang proses jadinya petir, dan sampai dengan sistem grounding. Itu adalah satu bab ya, tentang listrik statis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.